Ya, izin untuk merekam kegiatan web kita. Ya, sebelum memulai kegiatan web ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, bagi ibu-ibu semua, uh, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih, berdoa dicukupkan. Ya, ibu-ibu semua, hari ini kita memasuki web kedua. Rencananya sih kita melaksanakan web ini dalam kondisi serius tapi santai ya ibu-ibu semua. Jadi diharapkan uh, adanya web ini bukan malah membebani bagi ibu-ibu dalam mengerjakan karya ilmiah, tapi justru dapat membantu ibu-ibu dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi setiap tugas yang ada di LMS itu bukan berarti menjadi beban bagi kita, tapi itu menjadi tantangan agar kita bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita, khususnya dalam menulis suatu karya ilmiah. Oke, sebelum dimulai, apa kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua tetap ada dalam kebaikan ya, ibu-ibu semuanya. Oke. Nah, ya amin. Baik, untuk kegiatan web kedua kali ini, sebetulnya ada cukup agenda kita itu bisa dimulai dari tugas satu yang telah ibu-ibu kerjakan. Nah, selain dari itu bisa juga kemudian kita akan membahas juga mengenai cara mengutip, membuat kutipan dan membuat daftar pustaka. Oke. Nah, kemudian untuk kutipan dan daftar pustaka itu nantinya akan menjadi bekal bagi ibu-ibu semua dalam mengerjakan tugas kedua. Dan ya tentunya tugas satu dan tugas dua ini nantinya akan berhubungan dengan tugas ketiga. Jadi dalam penulisan draft karya ilmiahnya. Ya, setelah saya cek tugas satunya, saya rasa ibu-ibu semua sudah paham ya bagaimana cara mencantumkan referensi, kemudian merangkum referensinya, lalu membuat kerangka karya ilmiahnya. Sebentar ya ibu-ibu. Iya. Nah, adapun untuk materi yang akan kita bahas hari ini, saya ingin mencoba menekankan terlebih dahulu kepada proses membuat kutipan atau melakukan parafrase. Nah, jadi nanti ini merupakan salah satu teknik yang biasa digunakan untuk mengambil informasi dari satu referensi. Nah, referensi-referensi ini bisa bersumber dari tugas satu yang telah ibu-ibu kumpulkan. Misalnya saat tugas satu kan ibu-ibu diminta untuk mencari 5 artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal, kemudian 5 dari buku. Nah, diharapkan dari 10 referensi yang telah ibu-ibu pilih, nantinya bisa ibu-ibu gunakan untuk menjadi data pendukung atau pernyataan pendukung dalam karya ilmiah yang akan ibu-ibu tulis. Nah, ya, saya coba share screen dulu. Ada seorang, alhamdulillah.
Ya. Nah, materi ini bisa ibu-ibu unduh juga ya di e-learning-nya, di aktivitas belajar ke-4 kalau tidak salah ya. Jadi berbarengan dengan tugas 2, dan harusnya ini materi yang bisa ibu-ibu pelajari di pekan lalu, karena pekan lalu kita tidak ada tutorial webinar. Tapi ya sambil mengerjakan tugas 2-nya, kita bisa bahas lebih dalam mengenai materi ini. Jadi kita akan berfokus terhadap mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Nah, jadi saya rasa ini suatu materi atau mungkin pembahasan yang pernah kita pelajari di bangku sekolah dulu. Mungkin di SMP atau SMA ada beberapa bagian di bahasa Indonesia mengenai menuliskan suatu kutipan. Misalnya apakah itu termasuk sitasi atau mungkin bagian catatan kaki. Dan ya kita coba bahas kembali apa itu yang disebut kutipan dan mengapa kita harus mengutip. Yang pertama, kutipan itu bisa kita anggap sebagai suatu pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, atau mungkin bisa dianggap ini sebagai temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat atau mungkin pemikiran kita sebagai penulis, yang nantinya penulis ini sebagai pengutip juga. Jadi misalnya dalam satu kasus, contohnya misal kita mengambil tema mengenai model suatu pembelajaran, katakanlah model pembelajaran inquiry. Nah, kenapa kita memilih model tersebut? Nah, apakah model tersebut mendukung kondisi kelas yang sedang kita ampu, ataukah hal tersebut sejalan atau mungkin sesuai dengan kondisi lingkungan tempat sekolah kita berada. Nah, adanya kutipan-kutipan tersebut, misalnya adanya suatu gagasan yang sejalan dengan kondisi kelas yang kita ampu. Nah, itu dapat kita gunakan untuk memperkuat pendapat atau alasan kenapa kita menggunakan model pembelajaran inquiry seperti itu. Nah, kemudian ada suatu gagasan yang lainnya, misalnya kenapa kita tidak menggunakan metode ceramah. Nah, ternyata ada pendapat lain atau misalnya ada temuan hasil penelitian lain yang menyampaikan bahwa metode ceramah itu cenderung hanya bersifat satu arah. Jadi tidak ada interaksi antara guru dan murid, sehingga muridnya ini terkesan menerima apa yang disampaikan guru. Padahal untuk kondisi sekarang, khususnya dalam kurikulum Merdeka, itu diminta agar murid ini sebagai pusat pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian pendapat ahli tersebut atau hasil penelitian terdahulu itu kita gunakan untuk menolak pendapat atau mungkin salah satu gagasan ya, kenapa metode ceramah itu tidak digunakan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh kutipannya. Nah, di sini terdapat pernyataan yang berbunyi pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online ini dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh, tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Dan ini terdapat dalam suatu artikel atau tulisan yang telah dipublikasikan atau telah diterbitkan oleh Belawati pada tahun 2019, dan pernyataan ini terdapat pada halaman 16 sampai 18. Nah, secara lengkap memang untuk catatan kaki atau citasinya kita buat seperti ini. Ada nama penulis, kemudian ada tahun terbit, lalu ada halamannya. Nah, tapi nanti yang kita gunakan, kita hanya berfokus pada penulis dan tahun terbitnya saja. Nah, kemudian ya kita masuk ke teknik mengutip. Sebetulnya secara garis besar, kutipan ini kita bagi menjadi dua ya. Saya rasa ibu-ibu semua sudah pernah mempelajari hal ini. Ada yang namanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang mana kutipan langsung itu adalah mengutip apa adanya, sesuai dengan apa yang tertera dari sumber kutipan, tanpa adanya perubahan sama sekali. Biasanya untuk kutipan langsung ini kita berikan tanda petik pada pernyataannya. Nah, adapun untuk kutipan tidak langsung, kutipan jenis ini kita mengutip sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa sendiri atau melakukan parafrase.
Nah, kemudian kita bisa menghilangkan beberapa bagian kalimat atau penjelasan yang dirasa tidak relevan atau tidak penting, tanpa mengubah makna atau maksud dari isi kutipannya. Jadi misalnya ada satu kalimat yang membahas mengenai motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika, katakanlah seperti itu. Nah, pada kalimatnya di sana terdapat beberapa kondisi siswanya. Misalnya siswa pada kelas rendah cenderung senang belajar matematika itu melalui permainan. Nah, namun yang kita ambil itu hanya bagian kondisi kelas rendahnya saja. Jadi, selama kita tidak mengubah makna dari kutipan atau pernyataan yang kita kutip, itu tidak apa-apa kita membuang beberapa bagiannya. Nah, ini cara membuat kutipan langsung. Ada beberapa contohnya ya, ada kutipan langsung yang sifatnya pendek, ada juga yang panjang. Nah, untuk kutipan langsung yang pendek, kita mengambil sumber kutipannya itu digabung dengan teksnya, atau kita buat sejajar atau disatukan ya. Misalnya dalam teksnya itu seperti yang di bawah ini. Interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online demikian Belawati, nah ini seperti kutipan yang sebelumnya, menyatakan bahwa bla 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 kemudian dipengaruhi oleh jenis teknologi dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi untuk kutipan langsung yang sifatnya pendek, misalnya kita anggap satu kalimat saja, itu kita gabungkan dengan teks narasi yang kita tulis. Nah, kemudian kutipannya itu atau kalimat yang kita kutip memakai tanda petik. Jadi seperti ini ya, ada tanda petik 1, maaf ini harusnya tanda petik 2 ya, karena menyatakan pernyataan atau kutipannya. Nah, kemudian penulisan sumber kutipan ini dapat diletakkan di awal ataupun di akhir tulisan. Jadi, posisinya itu disesuaikan dengan narasi teks yang kita gunakan. Jika memang kutipan tersebut menjadi pembuka apa yang akan kita bahas, itu bisa kita simpan di awal. Tapi jika kutipan tersebut misalnya dapat memperkuat pernyataan yang kita sampaikan, itu bisa juga kita simpan di tengah atau mungkin di akhir. Nah, adapun untuk kutipan tidak langsung yang sifatnya panjang, biasanya kita buat terpisah dari teksnya. Jadi misalnya ketika kita mengutip katakanlah satu paragraf penuh, maka nanti teks narasi yang kita tulis itu misalnya di bagian atas, lalu khusus untuk kutipannya itu kita buat dengan format yang sedikit berbeda. Dan itu terpisah dari teks narasi yang kita tulis. Kemudian posisinya, nah penulisannya itu dibuat menjorok ke dalam. Artinya ada posisi mulanya itu agak sedikit ke arah kanan, ya agak menjorok. Kemudian antar spasinya kita pakai tunggal atau spacing lainnya kita pakai single. Kemudian kutipannya itu tidak perlu menggunakan tanda petik karena di sana menandakan adanya kutipan yang kita gunakan, ya kutipan panjang tadi. Nah, lalu sumber kutipannya ini ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit tanpa nomor halamannya. Jadi kita hanya menuliskan penulis dan tahun terbitnya saja. Nah, adapun untuk kutipan tak langsung, ya, penulisan kutipan tidak langsung ini diintegrasikan ke dalam tulisan, dan sumber kutipannya dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Jadi kita tidak perlu mencantumkan halaman tempat pernyataan tersebut berada. Nah, contohnya ya seperti ini, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Lalu pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Nah, kemudian sumbernya itu kita hanya menulis nama belakang penulisnya, seperti ini Belawati, lalu tahun terbitnya 2019. Ya, seperti itu. Nah, adapun untuk contoh-contoh yang lainnya, atau ya dalam hal menulis karya ilmiah ini, kita akan lebih sering dihadapkan pada penulisan kutipan tidak langsung. Karena ketika kita menulis kutipan langsung itu cukup rawan terindikasi plagiasi. Jadi nanti ketika kita memilih menggunakan kutipan-kutipan langsung, di beberapa pengalaman sebelumnya, itu tingkat plagiarismenya cukup tinggi. Biasanya di atas 30%. Jadi beberapa kesempatan, kita lebih mengedepankan penulisan kutipan tidak langsung. Jadi adanya proses parafrase di sana. Nah, ini saya ambil dari materi yang ini ya, buku PDF yang Pedoman Selingkuh UT. Nah, yang ini
Bapak Ibu bisa akses di link Google Drive yang ada di deskripsi grup WhatsApp ya. Jadi di sana ada beberapa file tentang karya ilmiah ini. Ada juga file tentang pedoman karya ilmiahnya atau panduan karya ilmiah. Itu bisa Ibu Bapak download di e-learningnya di aktivitas belajar 1. Nah, adapun untuk pedoman gaya selingkung ini saya cantumkan di link Google Drive yang ada di deskripsi grup. Nah, di sini saya mengambil karena ya pada web kedua ini saya mengambil fokus kepada kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, ini bisa dibilang mempertegas apa yang sebelumnya kita bahas bersama. Jadi di sini ada pengertian dan tujuannya ya, bahwa kutipan itu adalah salah satu bagian penting dalam penulisan karya ilmiah dalam menyajikan ide atau gagasan dengan merujuk referensi lain. Nah, jadi pada kondisi ilmiah atau pada forum ilmiah, meskipun kita mempunyai ide yang ibaratnya apa ya, ide kreativitas kita sendiri, tapi kreativitas tersebut dirasa bersumber dari suatu referensi. Adanya beberapa ide yang inspirasi kreativitas kita. Nah, pada lingkungan ilmiah, kita itu diminta untuk mencantumkan dari mana ide tersebut muncul, atau dari mana referensi, atau mungkin inspirasi yang kita dapat itu, sehingga bisa memunculkan ide-ide baru. Nah, hal ini memang agak berbeda dengan ranah seni atau ranah non ilmiah yang lainnya, karena ketika kita membuat suatu karya seni, katakanlah lukisan ya, kita melukis pemandangan atau kita melukis misalnya suatu benda. Nah, benda itu kan kebanyakan kita akan mengambil langsung dari contoh nyatanya. Nah, adapun untuk karya ilmiah, karya ilmiah ini katakanlah kita mempunyai ide baru, kita punya inovasi tersendiri. Nah, namun inovasi tersebut pasti memiliki ide-ide lain yang menginspirasinya seperti itu. Jadi diharapkan diharapkan ide yang kita munculkan itu adalah hasil sintesis atau hasil perenungan misal, atau hasil suatu pemikiran dari referensi-referensi yang ada, sehingga menginspirasi terbentuknya ide yang kita cetuskan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ya memang agak ribetnya ranah ilmiah itu seperti itu. Jadi apa-apa yang ingin kita sampaikan itu pasti ada referensi yang mendukung atau misalnya memperkuat gagasan yang kita sampaikan. Nah, seperti halnya ya cara kita mengutip suatu referensi atau menyampaikan suatu kutipan, yaitu bisa dibilang salah satu cara atau salah satu metode kita menyampaikan bahwa ide yang kita sampaikan itu mempunyai dasar yang kuat seperti itu. Nah, kemudian dalam KBBI, mengutip itu mempunyai beberapa pengertian ya. Misalnya mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Kemudian memetik karangan dan sebagainya. Ini diambil dari KBBI daring ya, KBBI online. Nah, kemudian peran penting dari kutipan ini adalah mendukung argumen dan analisis. Nah, misalnya tadi kita mengangkat suatu tema penelitian kita, katakanlah penelitian tindakan kelas, mengenai pengaruh katakanlah media belajar konkret untuk meningkatkan hasil belajar siswa, misalnya seperti itu. Nah, kenapa kita memilih media belajar yang bersifat konkret? Nah, tentunya itu ada beberapa referensi yang menunjukkan bahwa dengan adanya media belajar konkret untuk kategori siswa SD, yang mana mereka itu masih belum bisa memproses hal-hal yang sifatnya abstrak. Nah, maka adanya pernyataan atau mungkin kalimat-kalimat yang mendukung tersebut itu yang menjadi dasar mengapa kita memilih media konkret tersebut. Nah, kemudian kutipan itu bisa kita ambil dari berbagai sumber. Bisa itu dari berbentuk teks, audiovisual, atau mungkin dari media yang dicetak, atau mungkin yang sifatnya daring ya, atau media online. Nah, kemudian dokumen tersebut bisa juga yang telah dipublish atau diterbitkan, ataupun yang belum diterbitkan. Nah, dalam hal ini kita mencoba mengambil beberapa dokumen, khususnya artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi, baiknya seperti itu.
Nah, kemudian untuk tujuan penulisan sumber kutipan itu secara garis besar kita ambil ada 3 tujuan. Yang pertama, menghindari dari penjiplakan atau pelanggaran hak cipta, atau misalnya yang kita anggap plagiarisme tadi. Nah, lalu yang kedua itu kita menghargai dan mengakui bahwa teks pada bagian yang dikutip itu adalah hasil ide atau mungkin argumen, dan bisa jadi itu adalah hasil analisis atau karya yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah membantu pembaca mengetahui sumber kutipan. Nah, jadi ketika kita mencantumkan suatu gagasan atau suatu ide, bagi pembaca lain mungkin ide tersebut menarik minatnya atau bahkan mendukung apa yang sedang mereka lakukan atau mungkin hal-hal yang sedang mereka teliti, sehingga dengan adanya sumber kutipan atau sumber referensi yang kita cantumkan, hal tersebut bisa membantu mereka untuk melaksanakan atau membantu mereka dalam melaksanakan penelitiannya, seperti itu. Nah, lalu dalam prosesnya ini ada beberapa prinsip-prinsipnya ya. Dalam proses pengutipan, yang pertama kita itu harus dilakukan secara teliti, lalu cermat, bertanggung jawab, dan jujur. Nah, jadi prinsip-prinsip ini penting agar kita sebagai penulis terhindar dari praktik plagiasi. Kemudian saat kita hendak mengambil rujukan dan mengutip rujukan tersebut, maka setiap mengambil atau mengutip bagian, kita bisa mengambil sebagian atau mengambil seluruhnya. Dan ya tentunya di bagian akhir atau di bagian awal rujukan yang kita ambil, itu kita sebutkan juga sumbernya. Nah, menuliskan sumber ini artinya kita menyatakan bahwa sumber kutipan itu ada dalam format yang baku. Ya seperti yang contoh yang sebelumnya ya, kita tuliskan namanya, nama belakang sih tepatnya, kemudian tahun terbitnya, lalu sumber tersebut dicantumkan di mana. Dan ya sebagai penghargaan juga kepada karya tersebut, kita cantumkan di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu tidak hanya rujukan utama yang kita pakai, tapi semua rujukan yang kita pakai di dalam karya ilmiah itu tercantum di sana. Nah, ini ada beberapa tahapannya ya. Nah ini penjelasan atau penjabaran dari materi yang sebelumnya, bahwa dalam menulis kutipan kita menggunakan format apa, style atau American Psychological Association, yang mana ini diambil dari edisi ketujuhnya. Jadi cara pengutipannya itu kutipan langsung dan tidak langsung. Oke, ini masih kutipan langsung ya. Jadi kita ambil ada beberapa bagian yang pendek dan panjang, kemudian ada yang sifatnya naratif dan parenthetikal. Nah, untuk bagian kutipan langsung, ini mengutip ide atau konsep orang lain dengan menuliskan kembali sesuai dengan aslinya. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita ambil tanpa ada pengubahan kalimat atau pengubahan kata sedikit pun, sesuai dengan apa yang kita temukan pada bagian pada referensi yang kita dapat. Nah, untuk pengutipannya kita bisa pakai cara kita ya, karena kita menggunakan media digital ya Ibu Bapak, jadi kita bisa langsung copy paste informasi yang ingin kita gunakan, kemudian kita gunakan 2 tanda kutip, ya, dan lalu di bagian akhir kita tuliskan sumbernya. Nah, kemudian untuk menuliskan daftar pustakanya itu ya tetap kita tuliskan di bagian akhir ya, di bagian daftar pustaka. Nah, ini penjabaran dari yang sebelumnya mengenai kutipan langsung pendek dan yang panjangnya. Nah, untuk kutipan langsung yang pendek ini biasanya kita ambil yang mana kutipannya itu kurang dari sama dengan 40 kata. Jadi misalnya kalau dalam bentuk kalimat itu maksimal mungkin 2 kalimat bisa ya, dalam 40 kata. Atau mungkin jika kalimatnya pendek-pendek, sekitar 3 kalimat mungkin masih bisa juga tergolong kutipan yang pendek. Nah, kutipan ini dituliskan dalam teks dan memberi tanda petik di awal dan akhir kutipan. Dan lalu kita tuliskan juga nomor halaman yang kita kutip. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan format narrative citation.
Jadi penulisnya itu disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi. Nah, contohnya seperti ini. Dia menyatakan, nah ini yang kita kutip, student often had difficulty using apa style. Nah, ini sumbernya Jones tahun 1998 dan di halaman 199. Nah, ini yang merupakan contoh kutipan langsung pendeknya. Nah, ini lanjutannya, tetapi dia tidak menjelaskan lebih jauh alasannya. Ini merupakan narasi atau teks yang kita sampaikan, atau mungkin argumen yang kita sampaikan. Nah, ini contoh yang lainnya, misalnya kita sampaikan juga, dia menyatakan ini kutipannya, kutipan panjang lebih dari 40 kata atau lebih disebut block quotation, dan diketik pada baris baru. Nah, di sini, kutipan ini kita ambil dari list Tiarini et al. Nah, et al. Ini menyatakan bahwa penulis itu tidak hanya satu orang. Jadi misalnya untuk penulis lebih dari 2 orang, kita biasa menggunakan et al. Dan et al. Ini karena diambil dari bahasa Latin, bahasa asing, et aliens kalau nggak salah ya intinya, dan kawan-kawan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kita buat dalam italik, format italik atau format miring. Nah, ini kutipannya, kemudian dilanjutkan dengan narasi atau argumentasi yang kita sampaikan. Tetapi ditulis 5 spasi dari margin kiri pada posisi yang sama sebagai paragraf baru. Nah, ini bisa merupakan hasil tafsiran kita terhadap informasi yang ada dalam kutipan, ataupun bagian dari kutipan yang kita sajikan dalam kutipan tidak langsung. Ya, contoh kutipan tidak langsungnya nanti di bawah kita bahas juga. Nah, contoh yang lainnya, ini dalam format naratif, jadi kita tidak mencantumkan nama penulisnya. Kemudian ada format naratif yang lain, tapi kita mencantumkan juga nama penulisnya. Wait. Oke. Nah, contoh yang kita masukkan nama penulis ke dalam narasinya itu, misalnya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Menurut Jones tahun 1998, nah, student often had difficulty using upper style, especially when it was their first time. Nah, jadi di sini kita hanya membuat tahun terbitnya itu yang ada dalam kurung. Kemudian si kalimat atau informasi yang kita kutipnya itu kita beri tanda petik. Nah, di sini kenapa memakai format italik? Karena yang dikutipnya itu dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa asing. Nah, kemudian ya contoh yang bawahnya sama juga ya. John 998 menemukan student often had difficulty using upper style in pages 199, tetapi implikasinya bagi guru tidak dijelaskan. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Nah, lalu untuk sumber yang kita ambil dari bahasa Indonesia, yang kurang lebih formatnya sama ya. Jadi kita menggunakan tanda petik di awal dan di akhir kalimat yang kita kutip. Kemudian ini bentuknya naratif juga, tapi penulisnya itu kita cantumkan dalam narasinya. Nah, contohnya seperti ini, menurut Listiani et al. Pada yang diterbitkan tahun 2017. Nah, di sini ada tanda titiknya itu merupakan singkatan dari al-nya ya, bukan merupakan akhir dari kalimat. Nah, akhir kalimatnya disimpan di titik di akhir seperti ini, di halaman 17 yang ini. Nah, itu contoh kutipan yang pendek ya. Nah, kutipan langsung yang pendek. Lalu ada juga kutipan langsung yang sifatnya panjang. Nah, seperti yang sebelumnya ya, untuk yang pendek itu maksimal 40 kata, sementara untuk yang panjang itu lebih dari 40 kata. Nah, kita buat formatnya itu dalam paragraf tersendiri, dan jarak 6 karakter di tepi kiri, ya kalau misalnya kita tidak pakai tabulasi, itu kita bisa mungkin simpelnya menekan spasi 6 kali seperti itulah ya, 6 karakter itu. Dan jarak spasinya 1,5 sama seperti teks. Nah, ini memang ada beberapa perbedaan ya dari contoh yang sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan spasi 1, dan yang ini kita menggunakan spasi 1,5. Jadi nanti kita bisa sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini
biasanya kita tidak cantumkan nama penulis itu sebagai bagian dari narasi. Jadi nama penulisnya itu disimpan di bagian akhir saja. Nah ini contohnya ya. Kita buat bahwa posisi informasi yang kita kutip itu dalam suatu paragraf baru. Misalnya ini satu paragraf penuh kita kutip. Nah, misalnya tadi ya, ini ada narasi teksnya. Narasi teksnya mulai dari sini, kemudian untuk hal yang kita kutip, informasi yang kita kutip itu menjorok ke bagian kanan. Gitu. Nah, ini kita tulis semua, kemudian di bagian akhir baru kita cantumkan nama penulisnya. Nah, ini penulis, kemudian et al. Ya, yang tadi, lalu tahun terbit dan halamannya. Itu. Nah, kemudian ya sebelum dilanjut sampai di sini dari ibu-ibu sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan barangkali? Baik Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Yang sudah diupload itu apakah akan dikembalikan lagi? Itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Nah, ya, oke, untuk tugas 1 dan tugas 2, untuk tugas 1 saya tadi pagi sudah saya periksa satu-satu ya, yang sudah ada di e-learning. Berdasarkan tugas yang telah ibu-ibu kumpulkan, itu memang sebagian besar sudah sesuai dengan instruksinya. Diminta untuk membuat, menentukan judul karya ilmiahnya, kemudian sebagian telah mencantumkan juga rumusan masalahnya seperti apa, lalu beberapa referensi yang digunakan. Ada yang menggunakan contoh format yang ada di Google Drive, ada juga yang menggunakan format sendiri. Nah, yang terpenting adalah referensi yang telah ibu-ibu pilih itu 5 dari jurnal dan 5 dari buku, itu bisa ibu-ibu gunakan untuk nantinya digunakan sebagai referensi utama atau referensi pendukung dari PTK, misalnya ya PTK yang telah ibu-ibu tulis. Jadi nanti dari PTK itu misalnya ibu-ibu menggunakan PTK, laporan PTK ya, dari laporan PTK itu ada katakanlah referensi utamanya itu bisa ibu-ibu ambil, minimalnya 5, dan nantinya kita susun ke dalam format karya ilmiah. Dan format karya ilmiahnya itu akan kita bahas di tugas 3. Sebetulnya untuk pekan ini kita sudah mulai masuk tugas 3, namun untuk pembahasan secara bersama kita bahas nanti di web ketiga yang akan datang. Nah, lalu untuk tugas 2-nya, nah kurang lebih nanti materinya sesuai dengan yang kita bahas ya, mengenai citasi atau penulisan kutipan. Nah, jadi tugas 1 yang telah ibu-ibu kumpulkan dan juga mungkin tugas 2 yang telah ibu-ibu kumpulkan di e-learning itu dari saya sebagai tutor itu hanya memeriksa format dan hasil pengerjaan ibu-ibu semua. Jadi nanti setelah ibu-ibu mengerjakan, mungkin ada beberapa bagian yang sekiranya tidak sesuai, itu ada saran atau masukan, juga mungkin komentar dari saya. Dan jika memang itu sudah sesuai dengan kaidah penulisannya, itu bisa langsung digunakan untuk ke tugas ketiga, seperti itu Ibu. Ya, jadi nanti untuk tugas 1 dan tugas 2-nya, tugas 2 kebetulan untuk saat ini belum saya periksa ya, tapi saya usahakan segera setelah web nanti saya coba buka. Nah, adapun untuk tugas 1-nya, sebagian besar memang sudah sesuai ya, jadi tinggal dari rangkuman referensi yang telah ibu-ibu ambil itu bisa dibuat menjadi bentuk kutipan langsung tidak langsung, sehingga nanti bisa langsung digunakan dalam tugas ketiga, seperti itu. Dan adapun untuk tugas 2-nya itu sebetulnya sarana bagi ibu-ibu semua berlatih menulis kutipan, baik kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Nah, itu Bu. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lainnya.
Bapak, maaf mau tanya. Saya tadi kurang nyimak. Ya, Yang silakan Ibu. sebelum angka 17 tuh Pak, kan ada huruf P ya? Itu P Ya. itu maksudnya apa Pak? Ya, P ini menandakan halamannya Ibu. Jadi misalnya kita mengambil dari satu buku, katakanlah buku itu ada 120 halaman. Nah, informasi yang kita kutip itu ada di halaman ke-17, maka kita cantumkan P-nya itu P17. Atau mungkin ada di halaman ke-10, maka nanti kita tulis P10, seperti itu Bu. Oh, berarti P itu menunjukkan halaman ya Pak ya? Ya, betul Bu. Dan ya, penggunaan halaman ini hanya pada kutipan langsung. Jadi untuk kutipan tidak langsung, yang mana nanti akan lebih banyak kita gunakan, itu tidak digunakan ya Ibu-Ibu semua. Jadi kita hanya menuliskan nama penulis ditambah dengan tahun terbitnya saja, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lainnya, dipersilahkan. Ya, baik. Jika tidak ada, kita coba lanjutkan dulu ya, Ibu-Ibu semua. Nah, di sini kita sebelum masuk ke kutipan tidak langsung, kita coba bahas mengenai cara menuliskan sumber kutipan berdasarkan jumlah penulisnya. Nah, ini ada tabel 4.1, pengutipan karya berdasarkan jumlah penulis. Di sini ada keterangannya ya, tipe penulisnya, misalnya dari jumlah atau dari subjek, atau mungkin jenis penulisnya itu apakah perorangan atau mungkin organisasi. Kemudian ada pengutipannya, yang ini kita anggap sebagai naratif, atau mungkin pengutipan yang bukan bagian dari narasi yang parenthetical tadi. Nah, jika hanya satu penulis, maka kita tuliskan nama belakangnya saja. Kemudian diikuti oleh tahun terbit. Nah, ini contoh penulisan yang bagian dari narasi. Misalnya, nah, saya contohkan seperti ini. Nah, misalnya yang Listiarini ini ya, kalau kita buat format yang narasi, yang naratif citizen tadi, katakanlah kita ingin menyampaikan apa yang disampaikan atau yang telah ditulis oleh Listiarini ini. Misalnya, menurut Listiarini pada tahun 2017, nah, di sini kita cantumkan informasinya. Kalau misalnya kita menggunakan kutipan langsung, kita pakai tanda petik, misalnya seperti tadi, kutipan langsung pendek, jumlahnya tidak lebih dari 40 kata. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya kita ingin menggunakan kutipan yang tidak merupakan bagian dari narasinya, atau kita anggap parentetikalnya, jadi si penulisnya itu kita pisahkan dari dari narasinya. Jadi katakanlah seperti ini, kutipan, mungkin ini format kutipan langsung juga ya. Ya, begini. Kutipan tidak langsung pendek, jumlahnya tidak lebih dari 40 kata. Nah, ini kita beri tanda kurung di bagian akhirnya. Listiarini 2017. Nah, namun untuk contoh-contoh seperti ini, nantinya kita akan lebih banyak menggunakan kutipan tidak langsungnya. Jadi ada proses parafrase seperti itu, Ibu semua. Nah, kemudian jika
kita mengambil dari dua penulis, nah ini kita tuliskan kedua nama belakang dari setiap penulis. Misalnya ada yang pertama penulisnya itu Sembiring, kemudian nama kedua dari penulis selanjutnya itu Daulay. Maka kita tulis seperti ini. Dan ya lagi-lagi kita sesuaikan dengan jenis kutipan yang kita ambil. Apakah kita mau mengambil jenis naratif atau yang parenthetikal. Nah, lalu kalau misalnya penulisnya itu 3 orang atau lebih, kita hanya menggunakan nama penulis pertamanya saja. Jadi untuk penulis kedua, ketiganya itu, dan seterusnya ya, penulis keempat, kelima, dan seterusnya, itu kita wakili dengan et al. Tadi. Nah, lalu kalau misalnya penulisnya itu didapat atau diterbitkan dari suatu organisasi. Misalnya seperti ini ya, dari organisasi sebagai penulis dengan singkatan. Organisasinya ini bisa disingkat ya, contohnya Asian Association Open Universities atau AAOU. Nah, ini bisa kita singkat seperti ini. Dan kalau misalnya organisasinya itu kita tulis tidak sebagai singkatan, jadi kita tulis secara utuh. Misalnya Universitas Terbuka, seperti itu. Dan ya untuk format penulisannya, baik itu naratif atau parenthetikal, semuanya mengacu pada format yang sama. Jadi untuk tadi ya, yang naratif itu kita buat si nama penulisnya itu bagian dari narasinya, bagian dari teksnya, kemudian tahun terbitnya kita buat dalam kurung. Dan adapun untuk yang parenthetikal, kita hanya mencantumkan kalimat atau informasi yang kita kutip, lalu di bagian akhir kita tulis di dalam kurung nama penulis dan tahun terbitnya. Nah, kalau misalnya kita mengambil informasi ini terdapat dari misalnya lebih dari satu kutipan atau lebih dari satu referensi, katakanlah contohnya, misal saya meneliti mengenai model pembelajaran konkret tadi. Nah, sebelum itu ada juga tutor yang lain yang membahas tentang model pembelajaran, media pembelajaran yang konkret. Katakanlah misalnya Bu Ayu ya. Nah, Bu Ayu ini sebagai nama belakang ya misalnya. Jadi nanti penulisannya itu kita tuliskan dulu yang lebih awal terbit. Misalnya tahun sebelumnya kan Bu Ayu yang meneliti, kemudian tahun ini saya yang meneliti. Jadi nanti penulisannya itu bisa kita tulis Ayu dulu tahun 2022, lalu setelah itu dan misalnya Hadinata 2023. Nah, ya contohnya seperti ini. Jadi semua tahun penerbitan publikasi itu harus disebutkan semuanya. Nah, misalnya Kimball ini menerbitkan 2 kali ya pada tahun 90, lalu diikuti oleh Caballero menerbitkan tahun 91. Mungkin topik bahasan mereka sama, sehingga didapatkan informasi atau simpulan, atau mungkin juga temuan yang sama. Nah, di sini disampaikan among others, atau the hemispheric division of the human brain has been studied from many different perspectives. Jadi intinya, studi mengenai cara kerja otak manusia itu didasarkan pada beberapa sudut pandang ya, dan kemudian hal tersebut tidak semua peneliti setuju bahwa fungsi sebenarnya dari setiap komponen otak itu adalah hal yang ibaratnya hal yang signifikan lah, dan itu disetujui oleh Kimball dan Caballero. Nah, maaf. Maksudnya pernyataan Kimball dan Caballero ini terdapat pada penelitiannya Ellison pada 73, kemudian pada penelitiannya Janes 79 dan Mick 78. Nah, ini kalau berdasarkan kronologisnya harusnya kita tulis Mick dulu yang 78 ya, baru Janes yang 79. Nah, jadi intinya misalnya ada suatu teori yang disajikan dalam artikel ilmiah. Katakanlah teorinya itu mengenai teori belajar behavioristik ya. Behavioristik itu misalnya disampaikan oleh Pavlov. Nah, teori Pavlov itu misalnya menyampaikan bahwa semakin banyak rangsangan sama yang diberikan kepada peserta didik, nantinya akan memunculkan suatu perilaku yang baru. Nah, hal tersebut misalnya
kutipan tersebut atau teori tersebut saya cantumkan dalam referensi atau dalam tulisan yang dipublish tahun ini. Nah, maka nanti si teorinya itu kita sebutkan dulu Pavlov tentang teori behavioristik. Nanti di bagian bawahnya itu terdapat misalnya pada artikel yang saya tulis Hadinata 2023. Nah, adapun misalnya ibu-ibu menemukan teori tersebut di artikel yang lainnya, katakanlah artikel yang telah dipublish oleh Bu Ayu tadi pada tahun 2022, maka nanti penulisannya, ya saya contohkan lagi ya. Di penulisannya itu misal seperti ini. Jadi teori behavioristik Pavlov mengenai katakanlah apa ya rangsangan yang diberikan terus-menerus kepada murid lah ya, katakan pada murid akan memunculkan karakteristik baru. Nah, ini misalnya tadi ditemukan dalam Ayu 2022, nah lalu ditemukan juga dalam Hadinata 2023. Jadi penulisannya seperti ini. Semuanya, semua referensinya kita cantumkan juga di sini. Nah, kemudian pengutipan karya dengan nama belakang penulis yang sama. Nah, misalnya kita mengutip karya dengan nama belakang penulis yang sama dan dengan kutipan yang sebelumnya. Nama depan penulis perlu dicantumkan pada kutipan berikutnya. Nah, jadi contohnya, misal di sini ada dua tokoh ya. Katakanlah yang pertama itu biasanya dalam beberapa buku sih biasanya. Dulu saya temukan di buku yang saya gunakan selama kuliah, yang menulis buku edisi pertama itu katakanlah ibu atau bapaknya, kemudian buku edisi kedua itu ditulis oleh anaknya. Nah, biasanya kan untuk nama belakang orang-orang katakanlah Amerika atau Eropa itu mempunyai nama keluarga yang sama. Yang membedakan itu hanya nama depannya saja. Jadi kita cantumkan nama depannya juga sebagai pembeda. Nah, contohnya seperti ini. D.M. Smith pada tahun 94, lalu P.W. Smith pada 1995. Nah, keduanya ini mencapai kesimpulan yang sama mengenai cara parenting itu, cara asuh dan pengembangan anak. Jadi ibaratnya dalam dua referensi ini kita menemukan informasi yang sama, bahwa misalnya untuk parenting itu kita tidak bisa semena-mena terhadap cara atau pola asuh yang kita gunakan kepada anak nanti. Nah, jadi ya ketika dua nama belakang penulis itu sama, kita cantumkan juga nama depannya, tapi kita singkat seperti itu. Nah, kemudian untuk pengutipan rumus dan hasil penelitian atau essay quotation, nah di sini kita cantumkan nomor halamannya. Nah, misalnya seperti ini ya, dalam kajiannya tentang dampak alkohol terhadap sopir, Smith pada tahun 1991 menyatakan bahwa participant would drink 12 ounce of beer with 3.5% alkohol. Intinya Smith ini melakukan penelitian tentang dampak alkohol pada beberapa partisipan ya. Biasanya katakanlah alkohol yang mempunyai kadar 3,5%, yaitu yang dia gunakan. Nah, biasanya pada 1,2 detik rata-ratanya 1,2 detik lebih oke. Jadi ketika kita mengutip hasil penelitian yang berupa rumus atau misalnya hasil dari penelitian yang menunjukkan data kuantitatif, kita cantumkan juga halaman tempat informasi tersebut berada. Contohnya seperti ini. Smith ini melakukan penelitian dampak alkohol terhadap supir. Nah, misalnya beberapa supir yang telah mengkonsumsi 12 ounce bir dengan kadar alkoholnya 3,5%, mereka itu punya waktu rata-rata 1,2 detik lebih lambat dalam melakukan pengereman ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawanya. Jadi ini kan bisa dibilang
data yang bersifat kuantitatif ya. Di sana ada kadar alkoholnya, kemudian ada jumlah alkohol yang dikonsumsi, lalu ada selang waktu atau selang keterlambatan respon mereka terhadap kondisi yang mereka alami di jalanan. Nah, karena hal tersebut bersifat data kuantitatif, maka kita cantumkan juga halaman tempat data tersebut berada, seperti itu. Nah, ini yang cukup banyak nantinya akan kita temukan adalah pengutipan dari suatu kutipan. Jadi bisa dibilang kutipan bertingkat ya. Nah, jika kita mengutip dari sumber yang mengutip atau sumber sekunder, maka nama penulis asli itu dicantumkan pada kalimatnya. Kemudian nama penulis yang mengutip dicantumkan di akhir kalimat kutipan. Ya, kita buat dua format juga, ada yang sifatnya naratif, ada yang bersifat parenthetical. Nah, yang naratif itu contohnya seperti ini. Sebagaimana dipostulatkan oleh Wallace, seperti dikutip dalam Barkin 1992, ya, seorang individu, kebiasaan individu dan kelompok. Seseorang yang bersifat bertindak secara independen atau secara mandiri itu dapat menunjukkan sikap atau perilaku yang berbeda ketika dia berada dalam suatu kelompok. Nah, jadi informasi ini dicetuskan oleh Wallace. Nah, namun informasi ini disampaikan dalam Barkin. Jadi ibaratnya seperti tadi ya, yang saya cantumkan mengenai teori behavioristik. Nah, yang mencantumkan teori behavioristik itu kan Pavlov ya. Namun teori tersebut ada dalam tulisan saya. Maka nanti dalam penulisannya itu kita tuliskan si pencetus teorinya dulu. Seperti ini postulat oleh Wallace. Kemudian tempat ibu-ibu menemukan teori tersebut atau informasi tersebut kita anggap sebagai sumber dari kutipannya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau kita buat dalam format parenthetical, nah, misalnya di bagian akhir, ya kita tulis pencetus informasi dan penulisnya itu di bagian akhir. Nah, contohnya pakar menyatakan bahwa in individual and group behavior, a person who act a certain way independently may act in an entire different manner while the member of a group. Ya intinya sama ya, dalam penelitian tentang perilaku seseorang secara mandiri atau secara berkelompok, orang yang dia itu senang menyendiri akan menunjukkan beberapa perilaku berbeda ketika dia ada dalam kelompok. Dan itu dicetuskan oleh Wallace pada tahun 92. Nah, seperti dikutip dalam Barkin pada tahun 99 di halaman 478. Jadi intinya idenya ini dicetuskan oleh Wallace pada tahun 92, tapi ide ini kita temukan dalam tulisannya Barkin pada tahun 92, seperti itu. Ya, singkatnya, sederhananya seperti itu. Yaitu contoh penulisan masih penulisan langsung ya. Nah, adapun untuk penulisan tidak langsung, kita masih menggunakan cara penulisan yang sama seperti sebelumnya. Nah, hanya saja kita gunakan teknik parafrase. Nah, untuk kutipan tidak langsung ini adalah cara kita mengutip ide atau konsep orang lain menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Jadi kita ada lakukan perubahan dari informasi yang kita dapat. Dan ya kita tetap mengacu pada format apa yang American Psychological Association tadi, pengutipan tidak langsung itu dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitannya, tanpa menuliskan halaman yang dikutip. Jadi kita lebih fokus pada nama penulis dan tahun terbitnya saja. Nah, nanti filenya ini saya coba upload di Google Drive ya, jadi ibu-ibu bisa pelajari secara mandiri juga, khawatirnya ada yang lupa atau ya ingin dibaca-baca kembali. Nah, contohnya ya secara umum memang kita gunakan dua jenis pengutipan ya, yang naratif dan parenthetical. Kalau yang naratif kita simpan di awal seperti ini, misalnya Ratnawati tahun 2006 menyatakan bahwa demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Nah, ini contoh kutipan tidak langsung yang formatnya itu berupa naratif. Jadi
si penulisnya ini dimasukkan ke dalam narasi teksnya. Dan adapun yang sifatnya parentetikal, contohnya demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Ini terdapat dalam Ratnawati tahun 2006, seperti itu. Kedua jenis penulisan ini sah-sah saja, terserah nanti ibu-ibu lebih nyaman menggunakan yang mana, baik itu yang naratif atau yang parentetikal sama saja. Tapi biasanya dalam beberapa karya ilmiah itu tidak hanya mengacu pada satu pola ya atau satu style. Jadi dua-duanya itu biasanya selalu ada. Nah, oh ya ini kutipan tidak langsung ini, jadi nanti kita menggunakan format yang kutipan langsung sebelumnya ya. Misalnya ada kutipan dalam kutipan. Nah, kita menggunakan format seperti ini, hanya perbedaannya di bagian informasi yang kita kutip. Yang kutipan tidak langsung itu kita ubah beberapa kalimatnya sehingga nanti ibaratnya terjadi proses parafrase. Dan adapun untuk penulisan rumus atau penulisan nama penulis yang sama atau misalnya ada penulis yang terdiri atas 1 orang, 2 orang atau dari grup itu sama-sama saja. Nah, kita masuk ke bagian parafrase. Oh ya, sebelum dilanjut, penjelasan saya ini jika ada yang tidak jelas, baik itu mungkin dari kalimat yang saya sampaikan agak berputar-putar, atau mungkin dari gangguan sinyal seperti suara putus-putus, ibu-ibu langsung kabari saja ya. Jadi langsung sampaikan saja, misalnya ada penjelasan yang sekiranya perlu diulang atau tidak jelas seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian parafrase. Ini bisa dibilang teknik utama yang akan kita gunakan ketika kita hendak menuliskan suatu karya ilmiah. Jadi, sepemahaman saya selama menulis artikel ilmiah, ya kunci utama kita menulis agar terhindar dari plagiarisme atau pembajakan karya orang, ya parafrase ini. Memang dalam praktiknya ini adalah tahapan atau teknik yang cukup menguras kesabaran ya ibu-ibu semua. Karena ya terkadang kita telah melakukan parafrase, tapi ternyata ketika kita coba masukkan ke dalam suatu sistem, biasanya kita pakainya Turnitin, mungkin ibu-ibu pernah dengar sebelumnya. Jadi Turnitin ini akan mencocokkan informasi yang kita tulis, baik itu berupa narasi, teks, atau mungkin gambar, yang nantinya disesuaikan dengan referensi yang ada di database. Database cukup luas ya, database-nya itu baik secara nasional ataupun secara internasional. Jadi nanti misalnya ada kalimat kita yang sama persis dengan satu referensi, dan itu tidak kita ubah, itu akan terindikasi plagiat. Kecuali kalau misalnya kita gunakan proses kutipan atau mungkin melakukan parafrase ini. Nah, parafrase ini bisa kita anggap sebagai pernyataan ulang dari makna yang terdapat dalam suatu teks atau kalimat, atau mungkin bagian dari teks kalimat tersebut dengan menggunakan kata-kata lain atau kata-kata kita sendiri, tanpa mengubah maksud atau makna, ide atau gagasan yang ada di sana. Jadi misalnya dalam kalimat tersebut disampaikan bahwa katakanlah ada satu berita yang menyampaikan bahwa kecelakaan yang terjadi di jalan tol, katakanlah kilometer 178, terjadi karena supir mobilnya mengantuk sehingga menabrak pembatas jalan. Nah, kalimatnya seperti itu. Kemudian kita ubah beberapa informasinya menjadi misalnya kecelakaan yang terjadi di kilometer 170 sekian di jalan tol itu disebabkan karena kelalaian pengemudi dalam mengendarai kendaraannya. Nah, di sana
kita lakukan modifikasi beberapa kata, lakukan pengubahan beberapa informasi tanpa mengubah maknanya. Kalimat yang terdapat dalam berita itu terjadi karena kecelakaan terjadi karena supir yang mengantuk. Nah, kemudian kita ubah menjadi kelalaian pengemudi. Nah, secara bahasa memang ada perbedaan kata ya, tapi kalau kita maknai dengan seksama, dua-duanya itu mengacu pada makna ide atau gagasan yang sama seperti itu. Jadi kurang lebih nanti kita akan melakukan proses parafrase ini. Nah, berdasarkan KBBI, parafrase ini ada secara umum ya ada dua arti. Yang pertama, pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertiannya. Kemudian penguraian kembali suatu teks, bisa itu teksnya berbentuk karangan, dalam bentuk susunan kata-kata yang lainnya, dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, mungkin dalam beberapa materi bahasa Indonesia, parafrase ini sering kita temui ketika mengubah suatu puisi menjadi prosa ya, seperti itu. Nah, tapi secara lebih luas, parafrase ini intinya adalah kita menyajikan kembali informasi yang kita dapat menggunakan kalimat atau susunan kata yang lain tanpa mengubah maknanya. Nah, secara garis besar, teknik parafrase yang biasa kita gunakan itu yang pertama adalah menggunakan sinonim atau kata gantinya. Contohnya yang tadi ya, pada informasi yang misalnya berita, contoh berita tadi, di dalam berita terdapat informasi bahwa kecelakaan terjadi karena supir mengantuk. Kemudian kita ubah supirnya itu menjadi pengemudi, lalu mengantuknya itu kita ganti katanya menjadi kelalaian seperti itu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa mengganti atau mengubah bentuk kelas katanya. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah struktur kalimat atau memenggal kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana. Jadi misalnya dalam satu kalimat yang mengandung katakanlah beberapa objek atau beberapa keterangan, itu kita bisa ubah jadi kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan beberapa teknik parafrase sekaligus. Jadi dari poin 1, 2, 3 kita gabungkan dalam satu informasi yang kita kutip. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan referensi, misalnya Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, lalu Thesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, agar nanti pemilihan katanya itu tidak melenceng jauh dari makna yang didapat atau dimuat dari kata yang kita kutip. Nah, ini contoh parafrase menggunakan sinonim atau kata ganti. Di sini beberapa kalimat atau beberapa kata kita ganti ya menggunakan sinonimnya tanpa mengubah maknanya. Misalnya dari teks ini, awalnya itu adalah penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak daerah di seluruh dunia adalah flu Asia. Flu ini berasal dari wabah pandemi influenza A subtipe H2N2. Awalnya penyebaran flu tersebut dari Cina pada 1956 sampai 1958. Beberapa daerah yang terkena flu ini adalah Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Flu Asia ini tercatat menyebabkan kematian sebanyak 2 juta jiwa. Nah, ketika kita mencoba menggunakan sinonim atau kata gantinya, nah yang diberi huruf tebal ini bagian-bagian yang kita ubah. Misalnya awalnya flu kita ubah menjadi penyakit. Nah, secara makna flu ini memang bagian penyakit seperti itu. Kemudian bagian di kalimat yang lainnya flu ini kita ubah menjadi gangguan. Ya, secara tidak langsung memang ketika kita mengalami flu ya kegiatan kita sebagian besar pasti terganggu seperti itu. Nah, kemudian kita mengubah kelas kata. Contohnya adalah, ya contohnya di sini ya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dianggap gagal dalam menangani pandemi virus corona. Nah, kita ubah kelas katanya yang awalnya gagal, kita ubah menjadi mengalami kegagalan. Memang dalam satu secara tidak langsung kita anggap, secara singkat atau secara dalam penulisan itu tidak ada perubahan, tapi berdasarkan kelas katanya ini mengalami perubahan kelas kata ya.
Oke, katakanlah di teks aslinya, gagalnya ini sebagai pelengkap ya, pelengkap. Kemudian pada parafrasenya kita ubah menjadi objek. Nah, seperti itu. Jadi ya ada proses perubahan kelas katanya. Nah, lalu yang lainnya, misal kita mengubah struktur kalimat. Nah, di sini contohnya adalah Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Nah, yang kita beri tanda strip ini, bisa dibilang itu adalah keterangan yang menjelaskan satu kalimat sebelumnya. Jadi, ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini merujuk ke Indonesia, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Nah, struktur kalimatnya ini kita ubah menjadi perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi kurang lebih bagian ya sorry. Nah, 3 baris pertamanya ini mempunyai makna yang sama, tapi strukturnya kita ubah. Yang awalnya Indonesia kemudian diikuti oleh keterangan. Nah, strukturnya kita ubah menjadi subjek utamanya itu adalah perekonomiannya, yang mana awalnya adalah keterangan untuk Indonesianya, seperti itu. Lalu contoh yang lainnya, di sini misalnya kita, contohnya adalah, ya kita menggunakan pemenggalan kalimat kompleks menjadi kalimat yang lebih sederhana. Nah, contohnya di sini Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, yang mulai diperhatikan dunia internasional. Jadi Indonesia ini mulai dilirik oleh beberapa negara-negara lain karena mempunyai potensi yang tinggi. Nah, itu disajikan dalam satu kalimat kompleks. Lalu kita pecah menjadi kalimat-kalimat yang sederhana. Contohnya adalah Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Nah, ini bisa kita anggap satu kalimat. Lalu kalimat selanjutnya, potensi tersebut mulai diperhatikan dunia secara internasional. Seperti itu. Jadi, ya ada pemenggalan kata lah istilahnya. Nah, ataupun kita bisa gunakan keempat teknik parafrase ini, sinonim, kelas kata, struktur kalimat, dan pemenggalannya. Ini bisa kita gunakan secara sekaligus. Oke, nah contohnya seperti ini. Meskipun pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri infrastruktur, itu adalah jalan yang sulit, terutama karena sektor swasta masih kerap ragu-ragu untuk berinvestasi. Nah, ini kita ubah. Di sini, pertama mungkin kita ubah dari struktur kalimatnya. Awalnya, di sini kalimat yang kontradiktif ya. Nah, kemudian di bagian parafrasenya kita ubah menjadi pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur. Ya, hubungan antara kedua kalimat masih kontradiktif juga. Namun perbedaannya ya. Oke. Jadi bisa kita anggap di sini adalah kalau kita cek susunan sebab akibatnya, untuk kalimat aslinya ini bisa kita anggap meskipun pemerintah Indonesia menggunakan. Jadi akibatnya dulu yang disampaikan ya, lalu sebabnya, lalu di bagian parafrasenya kita ubah sebabnya dulu baru akibatnya, seperti itu. Bisa juga dibuat seperti itu. Nah, lalu misalnya ini ya, itu adalah jalan yang sulit terutama karena faktor swasta masih tetap ragu-ragu untuk berinvestasi. Kita ubah menjadi hal itu merupakan pilihan yang sulit mengingat sektor swasta masih ragu-ragu untuk menanamkan investasi. Nah, di sini ada perubahan, kita menggunakan sinonim, misalnya tadi ya, jalan yang sulit itu diubah menjadi pilihan yang sulit. Lalu di sini menggunakan kata hubung karena, lalu di bagian parafrasenya kita ubah menjadi mengingat sektor swasta, ya intinya ada keterhubungan ya. Lalu mengubah kelas kalimatnya. Di sini di teks aslinya
menyampaikan bahwa swasta masih ragu-ragu untuk berinvestasi, melakukan investasi ya. Kemudian di bagian parafrasingnya, di sana investasinya itu berupa objeknya, bukan kegiatan yang dilakukan. Kalau di teks aslinya kan berinvestasi itu merupakan suatu verba ya, atau kata kerjanya. Nah, sedangkan pada hasil parafrasingnya, ini kita ubah. Berinvestasi itu kita ubah menjadi menanamkan investasi atau melakukan investasi, sama saja seperti itu. Nah, jadi nanti untuk tugas 2 itu ibu-ibu diminta untuk melakukan pengutipan secara langsung dan tidak langsung. Nah, diharapkan kutipan langsung dan tidak langsungnya itu didapat dari 10 referensi yang telah ibu-ibu kumpulkan di tugas 1. Nah, namun saya sampaikan kembali bahwa tugas 1 dan tugas 2 ini memang ibaratnya apa ya, membantu dalam menyusun tugas 3 atau tugas akhir nanti, namun tidak menutup kemungkinan jika selama penulisan tugas 3 tugas akhir nanti, ibu-ibu menemukan referensi lain yang lebih relevan. Misalnya dari 5 referensi artikel yang sekarang digunakan untuk tugas 1 dan tugas 2, ada satu yang itu hanya memperkuat sedikit informasi yang digunakan. Nah, itu kemudian referensi itu ingin ibu-ibu ubah, dan itu tidak masalah ya, jadi bisa fleksibel lah istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, itu mengenai teknik parafrase. Selanjutnya kita masuk ke bagian penulisan daftar pustaka. Nah, baik, sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu? Saya persilakan ya. Pak, kalau seandainya Karil yang tugas pertama dengan tugas 2 itu kalau mengumpulkan kembali misalnya beda referensi, ya judulnya sama, itu boleh tidak, Pak? Terima kasih. Ya, boleh-boleh saja, Bu. Memang dalam penulisan karya ilmiah ini secara secara umum atau secara etikanya, semakin banyak referensi yang kita kutip itu semakin bagus. Jadi ketika misalnya di tugas 1 itu ada beberapa misalnya referensi yang telah kita ambil itu dirasa kurang sesuai, lalu kita ubah, kita kirim ulang tugas 1-nya, itu tidak masalah, Bu. Dan kalaupun misal tidak dikirim ulang pun sebetulnya tidak masalah. Yang penting nanti di tugas 3 itu referensi yang kita gunakan, baik itu ada di tugas 1 ataupun tidak, isinya relevan dengan apa yang kita kerjakan. Artinya relevan dengan judul, dengan tema yang kita gunakan. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, silakan dari ibu-ibu yang lain, mungkin barangkali ada pertanyaan. Nah, ya, jika tidak ada, kita coba langsung ke penulisan referensi dalam daftar pustaka. Nah, ya, lagi-lagi saya rasa untuk penulisan daftar pustaka ini, ibu-ibu telah mempelajarinya ya, semasa bangku sekolah dulu, atau mungkin yang sebelumnya pernah menyusun skripsi, pasti sudah pernah juga. Dan mungkin di beberapa materi bahasa Indonesia ada juga penulisan daftar pustaka. Nah, jadi untuk daftar pustakanya ini kita menggunakan format yang sama dengan kutipan, kita menggunakan APA style juga. Nah, ya, kita mulai dari definisinya dulu ya. Secara umum, referensi secara umum dapat diartikan sebagai sumber informasi yang digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan atau karya ilmiah. Dalam KBBI, referensi ini dianggap beberapa definisi ya. Yang pertama, sebagai sumber acuan, bisa itu berupa rujukan atau petunjuk. Kemudian buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswanya untuk dibaca. Nah, misalnya ketika ibu-ibu melaksanakan PTK atau membuat laporan PTK atau mungkin PKP-nya, pastinya ada beberapa referensi yang mungkin disarankan oleh tutor atau dosen PTK-nya, seperti itu.
Kemudian juga bisa dianggap sebagai buku perpustakaan yang tidak boleh dibawa keluar dan harus dibaca di tempat yang telah disediakan. Biasanya buku-buku tersebut contohnya adalah misalnya skripsi dari hasil mahasiswa, kemudian tesis atau disertasi, seperti itu. Nah, referensi ini sebagai sumber penulisan ilmiah adalah semua jenis literatur dalam bentuk cetak atau elektronik. Nah, karena kita sekarang udah mulai masuk era digital ya, jadi banyak referensi-referensi itu dalam bentuk soft file ya, atau misalnya yang sedang saya tampilkan ini dalam bentuk PDF seperti itu. Nah, kemudian bentuknya pun berbeda-beda. Bisa itu diterbitkan secara berkala seperti jurnal, kemudian proceeding seminar, bisa juga dari buku, disertasi, tesis, skripsi, atau mungkin laporan yang diterbitkan bisa perorangan atau laporan dari lembaga, bisa juga dari media massa, konten website, kemudian dari rekaman video dari pakar atau ahli, misalnya contohnya itu TED Talks ya, lalu serial TV, webinar, video streaming, album, lagu, podcast, interview radio, cukup banyak ya, termasuk karya seni di museum, kemudian clip art, atau mungkin stock image, infografis, fotografis, PowerPoint slide, catatan kuliah, dan media sosial. Nah, ini pengertian referensi ini dikutip dari apa pada tahun 2020, yang apa itu style yang akan kita gunakan nantinya. Nah, kemudian referensi atau rujukan yang kita gunakan itu dalam karya ilmiah ya, kondisinya itu sangat penting dan bermanfaat untuk memperkuat dan memberikan dukungan terhadap argumentasi yang dibangun. Ya kurang lebih sama dengan kutipan yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi nanti referensinya ini bisa dibilang bagian utuh dari kutipan yang kita ambil, meskipun identitasnya bisa dibilang identitas utuhnya ya, bukan bagian utuh. Nah, karena kita menulis karya ilmiah yang sifatnya ilmiah, maka nanti kutipan yang kita ambil itu hendaknya berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Jadi istilahnya informasi yang kita dapatkan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan salah satu cirinya itu adalah dia itu punya reputasi untuk memperkuat atau mendukung argumentasi. Dan informasi yang kita dapatkan itu sifatnya akurat dan memungkinkan bagi pembaca dapat melacak sumber referensi tersebut. Jadi jangan sampai kita gunakan katakanlah skripsi milik mahasiswa, mungkin bisa kita anggap kakak kelas atau kakak tingkat kita, tapi skripsi tersebut tidak diterbitkan, dan itu hanya ibaratnya konsumsi internal dari kampus yang sedang kita belajar di sana. Ada baiknya kita mengambil referensi itu dari media atau bahan yang dapat ditemui secara massal. Jadi setiap orang pun bisa mengakses informasi tersebut. Dan ya mungkin untuk skripsi tadi sifatnya masih masih diperdebatkan ya, apakah boleh digunakan atau tidak, karena memang dalam beberapa kasus skripsi itu bisa digunakan sebagai rujukan, tapi untuk mungkin sebagai laporan atau makalah itu masih dianggap bisa digunakan. Nah, adapun untuk karya ilmiah, untuk sesama skripsi yang baru, sebisa mungkin dihindari seperti itu. Dan adapun untuk tesis atau disertasi, biasanya data-data yang terdapat di sana dipublikasikan dalam jurnal atau proceeding. Jadi untuk tesis, saya rasa akan lebih aman atau lebih terpercaya ketika kita mengutip artikel ilmiahnya atau jurnalnya untuk tesis atau disertasi seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan skripsi pun ada yang diterbitkan dalam jurnal. Nah, lalu referensi ini ditulis 1 spasi dan baris kedua ditulis menjorok 6 karakter. Saya rasa untuk penulisan daftar pustaka atau referensi ini ibu-ibu sudah pernah melaksanakannya ya. Kemudian beberapa contoh penulisan itu dalam daftar pustaka kita biasa menggunakan APA style yang ya terbit tahun 2020 berdasarkan jenis sumbernya, yaitu ini ada cukup banyak ya, bisa dari buku, artikel, majalah, berita atau koran, kemudian tesis atau disertasi yang tidak dipublikasikan, lalu makalah yang dipresentasikan, internet dan terbitan pemerintah. Oke.
Nah, ini contoh penulisan referensi yang diambil dari buku. Nah, kalau citasi tadi atau kutipan, kita hanya menuliskan nama penerbit, nama penulis dan tahun terbitnya saja. Nah, adapun untuk penulisan referensinya atau di daftar pustakanya, kita tuliskan secara utuh. Jadi, nah misalnya diambil dari buku ya, kita tulis nama belakang penulis, lalu singkatan nama depannya, diikuti tahun terbit yang diberi tanda kurung, kemudian judul buku, ini menggunakan format tulisan miring dan gunakan huruf besar pada kata pertama judul dan subjudul saja. Ini maksudnya pada huruf, ya pada kata pertama. Oke, pada kata pertamanya saja ya. Lalu diikuti oleh nama penerbit. Nah, contohnya seperti ini. Buku yang ditulis oleh penulis tunggal. Nah, contohnya Ari Kunto S tahun 2010 yang diberi tanda kurung, lalu prosedur penelitian. Nah, huruf kapitalnya itu ditulis pada kata pertamanya saja. Nah, kemudian pada subjudulnya sama ya, kita menggunakan huruf kapital pada kata pertamanya saja. Nah, diikuti oleh ini penerbitnya ya, Reneka Cipta. Dan kalau misal ada kota terbitnya, itu biasanya diikuti setelah penerbit ya. Nanti bisa kita cek lagi ya, apakah setelah atau sebelum dari penerbitnya. Tapi biasanya posisinya di bagian akhir, antara langsung setelah judul ataupun setelah penerbitnya. Nah, ya ini contoh yang lainnya, buku yang diterbitkan di luar Indonesia, di luar negeri, misalnya Ongaro tahun 2017, Philosophy and Public Administration, an Introduction. Penerbitnya Edward Elgar Publishing Limited, nah kayak gitu. Nah, lalu untuk penulis bersama, misalnya yang dua penulis tadi, kalau kita mau mengutip atau ya melakukan kutipan, itu kita ambil dari nama belakangnya saja. Tapi karena ini menuliskan referensi, jadi kita tulis nama depannya juga. Tapi ini kita singkat Polit C dan Buket G. Ini tahun terbitnya, lalu nama bukunya, judul bukunya. Nah, kemudian untuk buku yang ditulis oleh kelompok penulis atau mungkin institusi pemerintah, ini kita tuliskan institusinya, seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Lalu tahun terbit sama ya, diikuti oleh judul buku dan terakhir penerbitnya. Oke. Ini harusnya ada 3 ya, jadi nanti penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga. Sama-sama yang kita tuliskan itu adalah nama terakhir, nama belakang, diikuti oleh singkatan nama depan. Lalu buku dan editor, nah ini kita hanya menambah keterangan editornya saja, dan ini biasanya jarang kita pakai ya, hanya buku yang bagian atas saja yang kita gunakan. Nah, untuk bab buku pun biasanya agak jarang juga untuk book chapter-nya. Nah, untuk book chapter ini kita cantumkan halamannya juga. Jadi tidak semua bagian dari bukunya. Nah, ini yang akan sering kita bahas nanti atau sering kita tulis mengenai referensi dari artikel jurnal. Jadi kadang memang ada beberapa kekeliruan ya dalam referensi ini. Sering dari kita, mungkin dari beberapa ibu yang temui bahwa misalnya referensi itu harus dari jurnal. Nah, sebetulnya yang kita kutip itu bukan jurnalnya, tapi artikelnya. Nah, yang disebut jurnalnya itu adalah kumpulan artikel yang dihimpun menjadi satu kesatuan, ibaratnya satu bukunya lah. Nah, bukunya itu kita sebut jurnal. Nah, mungkin karena untuk mempermudah penyebutannya, jadi artikel dalam jurnal yang bereputasi seperti itu. Jadi beberapa dosen atau beberapa tutor lebih lebih sering menyebutnya referensi dari jurnal. Nah, yang dimaksud jurnalnya itu bukan berarti jurnal secara keseluruhan, beberapa artikel di sana, tapi hanya satu artikelnya saja, seperti itu. Nah, untuk penulisannya juga kurang lebih sama ya. Di sini kita menuliskan yang pertama nama belakang, kemudian singkatan nama depan. Lalu ada tahun terbitnya yang diberi tanda kurung, lalu judul artikel. Nah, judul artikelnya ini formatnya normal, tegak. Lalu nama jurnalnya yang digunakan format italik atau miring. Dan huruf kapitalnya itu pada setiap
pada setiap kata yang ada pada judul jurnalnya ya. Oke, lalu volumenya dan nomor jurnal juga halaman. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi jurnal itu kan satu paket ya, satu kesatuan dari beberapa artikel yang dihimpun. Nah, karena kita mengambil satu artikelnya saja, jadi kita mencantumkan artikel tersebut ada di halaman berapa sampai halaman berapa di jurnal yang kita ambil begitu. Makanya di sana ada halaman jurnal atau halaman tempat artikel tersebut berada. Nah, ini yang ditulis oleh satu penulis. Misalnya Haryono tahun 2003, Price and Volume Effect Associated with Changes in DLQ45 Index. Ya, seperti itulah ya. Nah, kemudian ini judul artikelnya, lalu diikuti oleh nama jurnalnya, Gajah Mada International Journal of Business. Jadi yang diberi tanda huruf kapital itu adalah setiap kata pertama yang bukan merupakan kata hubung. Di sini kan ada of ya, of itu kata hubung, makanya dia tidak menggunakan huruf kapital. Nah, lalu ini volumenya, volume jurnal, volume kelima, kemudian nomornya nomor 3, dan terakhir ada halamannya. Nah, ini memang ada ketentuannya ya, volumenya itu ditulis biasa, lalu nomor jurnalnya kita tulis dalam kurung juga. Nah, contoh yang lainnya, Madya F. tahun 2008, implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. Nah, diikuti oleh judul nama jurnalnya, Jurnal Organisasi dan Manajemen. Nah, seperti tadi ya, dan ini, kata dan ini merupakan kata hubung, jadi dia tidak menggunakan huruf kapital. Nah, lalu volume keempat, nomornya nomor kedua. Nah, ini ada di halaman 130 sampai 138. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan dari jurnalnya. Nah, contohnya ini ya, saya ada contoh jurnal dari tugas satu mahasiswa yang lain. Nah, ini ya, ini ada judul jurnalnya, Penerapan Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Konkret untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar. Nah, ini yang kita anggap sebagai judul jurnalnya. Nah, lalu di sini ada nama penulisnya, kebetulan ini sama semua ya, Pendidikan Ganesha. Nah, jadi kita ambil misalnya di sini Suwarjana, IM, lalu Riastini NPTN, kayak gitulah ya. Lalu Puspita, lalu, kemudian nama lainnya kita singkat. Nah, kemudian untuk nama jurnalnya, ini biasanya di bagian atas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang diberi miring, ini biasanya adalah nama jurnalnya. Jadi International Journal of Elementary Education. Ini nama jurnalnya, makanya nanti di bagian daftar pustaka ini bisa kita tulis secara italik atau miring. Nah, volumenya biasanya terdapat juga ya. Di sini volume 1, 2 ini merupakan nomor jurnalnya. Lalu PP-nya ini menyatakan halamannya, page-nya ya, sama dengan kutipan langsung di awal tadi. Jadi artikel ini ada di halaman 103 sampai 114. Nah, seperti itu. Nah, kalau artikelnya itu dibuat oleh dua penulis, ya sama-sama juga ya. Jadi kita tuliskan nama belakang dari penulis pertama, diikuti oleh nama belakang dari penulis kedua. Lalu tahun terbit, kemudian judul jurnal, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan halaman. Nah, kalau misalnya 3 sampai 5 penulis, ini kita tuliskan masing-masing nama penulisnya. Memang yang agak merepotkan itu ketika penulisnya banyak ya. Dulu saya pernah membuat referensi untuk artikel yang ditulis sampai 10 atau belasan penulis, dan itu ya cukup memakan waktu juga sih sebetulnya. Nah, namun itu salah satu cara kita berlatih dalam menuliskan referensi atau daftar pustakanya, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya jurnal itu punya DOI-nya, ada Digital Object Identifier. Ini biasanya ada di beberapa jurnal internasional, tapi tidak menutup kemungkinan jurnal nasional pun ada DOI-nya. Dan jurnalnya ini misal kita akses melalui internet. Nah, jadi nanti di bagian akhir, nah seperti ini ya, ini nama penulisnya, kemudian ada tahun terbit, diikuti oleh judul artikel, lalu ini nama jurnalnya,
biasa nama jurnal itu pasti dibuat italic atau miring. Kemudian ada volume, ada nomornya, ada halamannya. Nah, kalau misalnya ada data doi-nya, itu kita bisa cantumkan juga di akhir, agar nanti si pembaca itu tidak perlu mencari jurnal dari judul, mereka hanya perlu mengetik doi-nya saja. Itu bisa mempermudah para pembaca terhadap referensi atau informasi yang kita sampaikan. Nah, contoh seperti ini ya, contoh doi-doi yang lainnya. Nah, kalaupun misalnya dia tidak punya nilai atau nomor doi-nya, tapi jurnal tersebut bisa kita akses langsung dari webnya. Itu kita bisa cantumkan juga seperti ini. Kita tinggal copy web tempat jurnal itu ada, lalu kita pastekan di bagian akhir, di paste atau ditempel di bagian akhir setelah halaman artikel itu. Nah, kemudian untuk majalah ini sebetulnya tidak begitu direkomendasikan, tapi ya mungkin di beberapa kondisi ada beberapa yang menggunakan majalah sebagai referensinya. Tapi biasanya kami sebagai tutor itu hanya berfokus pada referensi berbentuk buku atau artikel ilmiah. Lalu pada berita atau koran pun kurang lebih sama ya, karena bisa dianggap atau secara sederhananya yang ada di berita atau koran itu tidak begitu menunjukkan bisa saja apa yang tercantum di berita atau koran itu bukan berupa fakta, bisa juga beberapa hal bersifat opini. Jadi yang lebih istilahnya data yang lebih akurat, yang lebih valid itu dicantumkannya pasti di artikel ilmiah atau mungkin dari proceeding suatu seminar. Nah, kemudian untuk tesis atau disertasi yang tidak dipublikasikan, nah ini ada keterangannya juga, unpublished TFPM atau tesis. Nah, tapi ya ini pun sebetulnya agak kurang direkomendasikan juga, karena yang tujuan utama kita mencantumkan referensi itu agar bisa dilacak atau dicari oleh para pembaca. Dan ketika tesisnya itu tidak dipublikasikan, khawatirnya nanti pembaca ingin menggali lebih dalam apa yang kita sampaikan, tapi mereka terhalang aksesnya terhadap informasi yang kita cantumkan itu. Nah, adapun untuk makalah ini bisa juga ya menjadi salah satu contoh referensi yang digunakan. Namun kondisinya biasanya kita menggunakan referensi jenis ini ketika kita mengikuti suatu seminar internasional atau seminar nasional. Jadi kita ikut serta dalam kegiatannya. Dan ya memang agak sedikit susah ya kita mengikuti atau menemukan makalah kegiatan seminar nasional atau internasional, terlebih di atas kesibukan kita masing-masing ya. Nah, kemudian untuk referensi dari internet, ini pun sebetulnya kalau dari saya pribadi kurang merekomendasikan, karena beberapa internet itu sifatnya yang pertama dari keberlangsungannya. Mungkin untuk beberapa web dari instansi resmi, contohnya dari seperti ini ya, dari UT, itu kadang mereka bisa dipertanggungjawabkan, baik itu dalam bentuk artikel ilmiah, dalam bentuk buku, atau mungkin dalam bentuk laporan, atau mungkin teks informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Juga dari beberapa web yang dikelola oleh instansi pemerintah secara resmi. Tapi untuk web yang sifatnya blog atau mungkin Wikipedia atau juga catatan pribadi milik seseorang, nah itu saya kurang begitu merekomendasikan karena khawatir beberapa tulisannya itu dapat dihapus oleh si pengelolanya. Jadi ketika pembaca, ya lagi-lagi si pembaca itu tidak mendapatkan akses terhadap apa yang kita tuliskan di bagian referensi atau di bagian daftar pustaka. Nah, ini contohnya untuk referensi terbitan pemerintah. Nah, biasanya kita mengutip referensi terbitan pemerintah ini dalam hal peraturan yang berlaku di daerah setempat misalnya, atau mungkin ada beberapa hal terkait administrasi seperti itu. Nah, itu untuk kutipan dan daftar pustaka. Jadi
kurang lebih kutipan dan daftar pustaka ini adalah tugas yang nantinya ibu-ibu kerjakan pada tugas kedua. Nah, ya diharapkannya ibu-ibu dapat membuat kutipan langsung dan tidak langsung dari 10 referensi yang telah dipilih di tugas 1 sebelumnya, atau mungkin ada beberapa referensi yang diubah, itu tidak masalah juga. Kemudian di akhir, ibu-ibu membuat daftar pustakanya dari 10 referensi tadi. Ya. Dan satu hal lagi, dalam penulisan daftar pustaka, ini biasanya kita buat secara alfabetis, jadi berurutan sesuai abjad ya. Misalnya ini, penulisnya itu Farisi dan Ginting. Karena F ini kan muncul sebelum G, jadi kita tulis Farisi dulu, baru setelahnya Ginting. Seperti itu. Jadi nanti kita sesuaikan berdasarkan abjad. Begitu, ibu-ibu semua. Ya, untuk materinya, sebetulnya nanti kita ada juga dalam penulisan judul-judul data. Misalnya ada tabel atau misalnya gambar yang dicantumkan, yang disisipkan ke dalam artikel ilmiahnya, tapi itu untuk tugas 3 yang akan datang. Nah, sebelum masuk ke tambahan itu, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu sekalian. Ya, saya persilakan. Bapak untuk mempublikasikan penulis ya, seperti mahasiswa yang sekarang ini gitu, kalau tidak mempublikasikan dengan hasil karya ilmiah atau karil atau itu bermasalah tidak, Pak? Terima kasih. Ya Bu, ya saya coba kembali ke status mata kuliah karya ilmiah ini ya Ibu. Jadi sebelumnya untuk di semester di tahun ajaran 2021 memang karya ilmiah ini sepaket dengan PTK atau TAP. Jadi secara otomatis ketika ibu-ibu mengontrak mata kuliah PTK atau mungkin TAP itu di bagian akhir dimuat dalam bentuk karya. Nah, tapi semenjak 2 semester yang lalu, di 2022 semester awal, karya ini berdiri sendiri. Jadi karya ini mungkin kalau di perguruan tinggi lain itu sebagai skripsinya ya. Jadi artikel ilmiah atau karya ilmiah yang sekarang kita sedang bahas ini merupakan salah satu syarat kelulusan, Bu. Nah, jadi ibaratnya data yang Ibu dapatkan dari PTK atau PKP itu nantinya ya mau nggak mau harus dipublikasikan. Nah, salah satu sarana publikasinya itu adalah dengan mata kuliah karya ilmiah ini. Nah, kemudian di mana nanti kemudian artikel yang telah Ibu Bapak tulis itu, misalnya karya ilmiah yang telah ditulis itu nantinya akan dipublikasikan di mana atau diterbitkan di mana. Nah, itu adalah kewenangannya pihak UT. Apabila memang dirasa karya ilmiahnya itu mempunyai katakanlah ada di rentang nilai 75 sampai 84, maka itu diterbitkan di repositori UT. Dan apabila lebih dari 85, maka nanti akan berpotensi atau kemungkinan besar diterbitkan di repositori Rama Kemendikbudristek seperti itu, Bu. Jadi memang dari statusnya karya ini memang menjadi salah satu syarat kelulusan. Dan semester lalu kebetulan saya dapat salah satu mahasiswa karya di zona 3 daerah waktu Indonesia bagian tengah. Itu ada satu mahasiswa yang pada semester lalu itu di kelas karya saya, beliau telah mengikuti karya sebanyak 2 atau 3 kali. Nah, jadi saya harapkan untuk ibu-ibu semua dapat melaksanakan karya ini dengan sebaik mungkin sehingga nanti bisa memperoleh status kelulusannya. Seperti itu, Ibu. Sekali lagi, Pak, itu jadi
mempublikasikannya itu bukan mahasiswa sendiri, melainkan dari pihak UT gitu Pak ya? Ya, betul Ibu. Dan kalau misalnya ibu-ibu di sini sudah menyusun karya ilmiahnya dalam format karya ilmiah, atau mungkin ibu-ibu disarankan oleh bisa saja dosen pembimbing atau mungkin dari pihak Pokjar atau mungkin UPBJJ-nya untuk mempublikasikan di salah satu jurnal ilmiah atau mungkin di salah satu seminar, itu boleh-boleh saja Bu. Nah, namun pada pelaksanaannya itu kadang beragam ya. Jadi format yang digunakan pun bisa saja berbeda dengan karya yang sedang kita bahas. Ada beberapa penyesuaian format. Misalnya salah satu jurnal pendidikan yang dikelola oleh UIN itu bisa saja berbeda dengan jurnal pendidikan yang dikelola oleh UPI, seperti itu Bu. Dan ketika selama masa semester ini, misalnya sampai tanggal 18 Desember yang akan datang, misalnya Ibu mencoba publikasi di salah satu jurnal yang dikelola oleh universitas lain. Nah, selama itu kan maksudnya Ibu kan terdata sebagai mahasiswa UT. Kemudian pada penulisannya itu, misal Ibu menyusun artikel ilmiahnya itu dengan katakanlah tutor atau dosen PTK-nya. Kemudian diterbitkan di jurnal lain di luar UT. Lalu misal jadwal publish-nya itu sebelum tanggal 18 dan itu bisa diluluskan Bu, seperti itu. Nah, namun untuk sistematika atau mekanisme cara kita menerbitkan di jurnal lain itu biasanya berbeda-beda setiap penerbit karena yaitu kembali kepada kebijakan dari pihak penerbitnya. Dan ya di sini saya menyampaikan juga ya bahwa untuk ibu-ibu semua selaku mahasiswa di UT diberi kebebasan apakah mengikuti format karya ilmiah dalam menerbitkan karya ilmiahnya atau karya ilmiahnya, ataupun ibu-ibu mau menerbitkan di penerbit jurnal yang lain, itu silakan saja. Jadi pilihannya kembali kepada ke masing-masing mahasiswa, kepada ibu-ibu semua, dan apabila dibantu oleh tutor atau mungkin dosen PKP, itu silakan bisa didiskusikan. Nah, namun pertimbangannya sebisa mungkin mencari penerbit yang dapat menerbitkannya itu sebelum tanggal 18 Desember tahun ini, karena penilaian untuk karya ilmiah itu terakhir pada tanggal 18. Jadi nanti ya ketika sudah terbit sebelum proses penilaian karya ilmiah yang diselenggarakan oleh UT, ya karya ilmiah Ibu atau status mata kuliah karya Ibu itu sudah dianggap lulus, seperti itu. Nah, mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Kalau belum terjawab bisa ditanyakan kembali. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, barangkali dari ibu-ibu yang lainnya ada hal yang ingin dipertanyakan, dipersilakan ya. Nah, jika tidak ada, ini hanya tambahan saja ya. Tapi nanti bisa kita bahas secara secara chatting di grup WhatsApp saja. Jadi nanti panduan utamanya Ibu bisa gunakan pedoman gaya selingkung ini. Ya saya tegaskan kembali, ini bisa Ibu akses di Google Drive yang ada di deskripsi grup WhatsApp. Nah, lalu ya di sini ada beberapa ketentuan penulisan. Contohnya yang kutipan dan daftar pustaka ini, yang sebelumnya tadi kita bahas, itu saya ambil dari pedoman selingkung ini. Nah, lalu
saya ingin menekankan juga bahwa dalam penulisan karya ilmiah itu kan ada beberapa data yang kita sajikan dalam bentuk selain teks ya. Misalnya secara garis besar memang kita cantumkan dalam bentuk narasi teks, tapi ada juga data yang kita cantumkan dalam bentuk misalnya gambar atau mungkin tabel. Nah, untuk penulisan judulnya, ini kita langsung ke ilustrasi ya, ilustrasi dalam karya ilmiah dalam bentuk tabel dan gambar. Nah, untuk tabel dan gambar kita beri penomoran seperti ini. Jadi di sini kan keterangannya contoh tabel 6.1, indeks harga konsumen, tingkat inflasi, dan andil inflasi. Nah, seperti inilah ya. Nah, jadi nanti pada penulisannya itu, tabelnya ini kita tidak perlu menggunakan 6 titik, tapi langsung ke urutan tabelnya saja. Misalnya kita mencantumkan data hasil belajar siswa pada siklus pertama misalnya. Itu termuat dalam tabel, maka kita tulisnya tabel 1, kondisinya tebal atau bold, lalu judulnya itu italic seperti ini. Dan setiap huruf pertama pada setiap kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata hubung tadi. Kemudian tabelnya seperti itu. Adapun misalnya di bagian siklus kedua itu menggunakan tabel juga, maka kita gunakan tabel 2 seperti itu. Jadi tidak ada penomoran berdasarkan subbabnya. Atau misalnya seperti ini kan, anggaplah ini tabel pada bagian pembahasan. Pembahasan itu ada di bab 4 biasanya. Maka kita tulisnya tabel 4.1. Nah, itu biasanya kita tuliskan di laporan PKP atau laporan PTK. Nah, tapi untuk karya ilmiah, kita tidak perlu menuliskan subbabnya. Ya, saya tegaskan lagi, jadi langsung saja kita tulis tabel 1, tabel 2, seperti itu. Nah, untuk gambar pun kurang lebih sama ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin menyisipkan gambar, maka nanti format penulisan judulnya pun sama, gambar 1, lalu judulnya di bagian bawah dibuat miring, seperti itu. Nah, contoh yang lainnya seperti ini, gambar 2, lalu judulnya seperti itu. Gambar 3, dan seterusnya. Jadi, pemberian judulnya itu sesuai dengan urutan gambar atau urutan tabel yang ibu-ibu cantumkan dalam karya ilmiahnya, dalam draft karya ilmiah. Dan ini nantinya bisa dipraktikkan di tugas 3. Dan untuk tugas 2, ya yang tadi kita hanya membuat kutipan langsung dan tidak langsung, diikuti oleh membuat daftar pustaka, seperti itu. Ini hanya materi tambahan ya ibu-ibu semua. Jadi nanti lebih detailnya atau lebih seringnya kita bahas di grup WhatsApp saja, seperti itu. Oke. Ya, barangkali ada pertanyaan lainnya dari ibu-ibu, dipersilakan ya. Nah, ini contoh karya ilmiah yang sudah draft. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Pak, untuk minggu depan tugasnya apa itu Pak? Masih kutipan langsung dan tidak langsung apa beralih ke materi selanjutnya? Iya Bu, kalau kita mengikuti jadwal, berdasarkan jadwalnya harusnya pekan ini kita sudah mulai masuk ke tugas kedua. Tugas kedua itu membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Nah ini ya di aktivitas belajar 6, kita ada web yang sekarang kita laksanakan. Lalu di aktivitas belajar 7, masih pekan ini sudah mulai menyinggung ke tugas ketiga. Tugas 3 karya, kita membuat draft karya ilmiahnya. Nah, jadi saran saya sampai ke akhir pekan nanti, sampai tanggal 30 lah ya, 30 itu sampai hari Senin, ibu-ibu bisa maksimalkan pengerjakan tugas 2-nya.
Ya, tugas 2 mengenai kutipan langsung dan tidak langsung. Ini masih bisa dicek ya. Tugas 2-nya nanti Ibu-ibu bisa klik di sini, klik tugas 2, terus nanti ada apa namanya tab untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, kemudian di web ketiga yang akan datang, itu kita akan membahas bersama tugas 3-nya. Jadi, saya anggap untuk materi tutorialnya sampai ke penulisan judul tadi, judul tabel dan judul gambar, sehingga untuk penyesuaian format karya ilmiahnya itu bisa Ibu-ibu pelajari secara mandiri ya. Nah, kemudian ya seperti ini. Kemudian nanti di web ketiga kita akan membedah draft karya ilmiah yang telah masing-masing Ibu kerjakan. Jadi nanti mungkin secara garis besar saya buat beberapa review juga. Ini contoh reviewnya ya. Ini tugas 4, sebenarnya tugas 2, tugas 4, tugas 3, tugas 4 sama saja ya. Karena tugas 4 itu bisa dibilang setelah melalui berbagai perbaikan, kita anggap itu tugas 4. Tapi draft awalnya kita anggap tugas pertama. Nah, misalnya seperti ini. Ini di bagian judul, identitas penulis, kemudian instansi tempat penulisnya. Nah, jika memang semuanya sudah sesuai, ini tidak ada koreksi dari saya. Kemudian bagian abstrak, kata kunci juga, bagian pendahuluan. Nah, saya nanti menyampaikan beberapa perbaikan, misalnya seperti dalam daftar pustaka. Ini citasi yang digunakan mencantumkan nama lengkap. Nah, di sini saya beri keterangan nama belakangnya saja, lalu halamannya tidak perlu, karena ini menggunakan kutipan tidak langsung seperti itu. Nah, kemudian beberapa hal, misalnya ini bahasa asing, karena bahasa Inggris harusnya menggunakan italic. Kemudian dalam seperti tadi ya, kutipan tidak perlu menggunakan halaman, dan lain-lainnya. Ataupun contoh yang lain, nah misalnya seperti ini. Nah, ini judul tabel, ada beberapa format yang kurang sesuai, entah ini copy-paste dari PDF misal, jadi kalimatnya atau kata-katanya ini terpotong-potong seperti itu. Kemudian misal contoh yang lainnya, di bagian, nah ini judul misalnya kalau sudah sesuai jumlah katanya, idealnya itu kurang dari 20 kata, tapi untuk beberapa kondisi ya saya anggap 25 itu sudah cukup ya, sudah masih bisa ditolerir, itu pun dengan ketentuan bahwa kata yang lebihnya itu adalah menunjukkan identitas tempat ibu-ibu melaksanakan penelitian atau PTK-nya misal. Nah, kemudian seperti ini, di bagian keterangannya ada mahasiswa program studi PhD, kemudian ada dosen atau tutor, ini tidak perlu dicantumkan. Kemudian, nah posisinya ini berpengaruh juga. Jadi nama pertama itu nama ibu sebagai penulis, lalu diikuti oleh dosen atau tutor PTK, lalu terakhir nama ketiganya tutor karya ilmiah. Nah, untuk abstraknya misal seperti ini tidak perlu italik karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian berbagai ketentuan penulisan yang lainnya itu yang pastinya saya komentari atau saya berikan saran perbaikan. Nah, adapun untuk isinya itu saya serahkan kembali kepada masing-masing mahasiswa, kepada ibu-ibu semua, karena yang paham mengenai kontennya itu kan ibu-ibu ya, yang melaksanakan PTK-nya atau melaksanakan penelitiannya. Nah, untuk kontennya itu bisa ibu-ibu diskusikan dengan dosen PTK-nya atau dengan tutor PTK-nya. Di sini saya lebih berfokus pada format atau kerangka penulisan karya ilmiah, kemudian beberapa aspek kepenulisan. Ya, seperti contohnya yang ini ya, ada typo-typo. Nah, contoh penulisan kata dikarenakan ini secara KBBI tidak ada, jadi saya sarankan ubah menggunakan kata disebabkan dan seterusnya seperti itu. Ini contoh koreksi yang saya berikan untuk tugas 3 atau tugas 4 yang akan datang. Jadi ya ini masih contoh ya, jadi nanti bisa saya kirim juga di deskripsi grup. Yang pasti untuk sekarang ibu-ibu bisa fokus menyelesaikan tugas 2-nya saja. Dan apabila sudah di upload ke e-learning dan memerlukan perbaikan, silakan diperbaiki karena ya durasinya memang secara sistem itu tanggal 18 Desember. Cuman di sini saya antisipasi saja, khawatirnya
pekan depan sudah mulai masuk pengerjaan tugas 3, jadi sebisa mungkin hari Senin pagi itu deadline-nya. Ya, lebih bagus kalau misalnya besok atau hari Minggu yang akan datang sudah bisa ibu-ibu kumpulkan di e-learning-nya. Ya, seperti itu ibu-ibu semua. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan kembali, ya dipersilakan ya. Pak, kalau yang lagi ngumpulkan itu perlu diperbaiki lagi nggak itu, Pak? Buat untuk sekarang selama belum ada tanggapan dari saya, tidak perlu sih Bu. Jadi silakan coba dikumpulkan dulu di e-learning. Kalau misalnya ada tanggapan, ada saran perbaikan, sebetulnya itu sifatnya opsional ya Bu. Misalnya saya menyarankan untuk kutipan langsung diubah seperti ini, atau misalnya ada beberapa perubahan atau ada koreksi dari saya, itu boleh dikumpulkan ulang di tugas 2, tidak dikumpulkan pun tidak apa-apa, karena di e-learning itu tidak ada penilaian untuk tugas 1, 2, dan 3. Nah, yang pasti untuk tugas 1, 2, 3 itu nantinya adalah bekal bagi ibu-ibu semua dalam menyusun tugas keempat, tugas akhirnya. Seperti itu, Bu. Jadi boleh dikumpulkan ulang, tidak dikumpulkan ulang pun tidak masalah. Yang pasti setelah ibu-ibu semua dapat umpan balik atau feedback dari saya, seperti itu, Ibu. Jadi boleh ya, mau dikumpulkan ulang, silakan, tidak pun tidak masalah. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lainnya dari ibu-ibu, dipersilakan ya. Nah, ya saya sampaikan juga untuk TUEB 3 dan TUEB 4 yang akan datang, karena mungkin kalau kita laksanakan hari Kamis itu ada beberapa jadwal yang tidak sesuai. Jadi saya coba sarankan untuk TUEB yang akan datang dilaksanakan di hari Jumat jam 2 seperti hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa ya. Insya Allah bisa, Pak. Ya, insya Allah ya, Bu. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan cukup jelas dan beberapa bagiannya membuat ibu-ibu masih penasaran ya. Jadi nanti kita bisa coba obrolan atau diskusi di grup. Jika memang tidak ada pertanyaan yang lainnya, saya rasa untuk TUEB hari ini dicukupkan saja. Jadi ya saya coba tekankan kembali, ibu-ibu saya minta prioritaskan mengerjakan tugas 2-nya, dan pekan depan baru mulai fokus ke tugas ketiga, membuat draft artikel ilmiahnya. Ya, untuk itu, karena mungkin tidak ada pertanyaan yang lainnya, kalaupun ada pertanyaan menyusul, bisa disampaikan di grup WhatsApp ya, ibu-ibu. Nggak perlu sungkan atau nggak perlu ragu untuk bertanya. Insya Allah kita coba diskusikan bersama di sana. Ya, jika tidak ada, saya cukupkan dulu untuk pertemuan tutorial webinar hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua. Terima kasih telah memprioritaskan hadir. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan semangat dalam menyelesaikan tutorial webinar atau tutorial online untuk mata kuliah karir ini. Dan juga mudah-mudahan ibu-ibu semua mendapatkan kelulusan dalam mata kuliah karir ilmiahnya. Amin. Ya, amin. Amin. Ya, baik. Ya, saya tutup saja. Terima kasih banyak untuk kalian ibu-ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan yang saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat sore untuk ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu.